podcast perdana ini kali ini kedatangan dua narasumber. Mungkin boleh perkenalan dulu, ah. Ya, izinkan perkenalkan diri ya, saya Lutfi Bagia sebagai owner di sini. Dan ini pegawai saya. Saya Bayu sebagai pegawai di sini. Siapa? Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Mungkin langsung saja. Awal mula merintis bisa buka kafe ini itu gimana sih, ah? Awal mulanya, Ya. pertama awal mula bisa kebentuknya kopi shop ini. Awalnya sih ini ya, nggak berpikir mau bikin kopi shop. Oh iya. Tadinya mau sebagai tempat sewaan aja. Cuma karena dilihat dari potensi di sini tuh kopi shopnya belum ada yang besar lah ya. Oh. Di daerah Tuyung Bandung ini kan Ya. banyak beberapa kopi shop cuma kayaknya belum besar, makanya saya pingin tempat kopi shop di sini tuh yang bisa bersaing sama kopi shop lain kayak gitu. Jadi akhirnya kebentuklah kopi shop ini gitu. Gimana? Gimana? Mengapa tertarik untuk bekerja di kafe ini, ah? Jadi sebenarnya saya juga sebelumnya sudah pernah kerja di tempat lain, pernah usaha juga. Oh iya. Jadi sebutnya bisa partner juga. Jadi sebenarnya ada kalau yang kerja ada satu lagi ya. Ada sebagai Jadi ini pekerjanya. saya sama rekan saya ini merintis gitu. Tapi masih Iya. bertahan sebagai owner, saya tetap kan masih di bawahnya masih tetap. ya gitu. Awal mula tahun berapa sih awal buka ini teh, kafe ini teh? Oh belum lama, baru hampir setahun berarti. Hampir setahun lebih. Hampir setahun lebih. Jadi memang belum lama sih kopi shop ini kebentuk gitu. Kalau AA sudah berapa lama kerja di sini, ya? Kalau di sini ya sama dari awal ya. Sama dari awal. Dari awal. Jadi bareng waktu itu mau ngerintis bareng sama ini gitu. Kalau boleh tahu, apa tantangan terbesar dalam mengelola bisnis ini, ya? Tantangannya Ya. sebenarnya sih dari menarik customer ya. Ya. Tantangan terberatnya mendatangkan customer ke sini memang sangat berat karena dilihat dari tempatnya pun kan di dalam ya, masih di dalam komplek. Jadi menurut saya sih tantangannya itu aja, mendatangkan customer ke sini gitu. Apa tantangan tantangan terbesar AA dalam selama bekerja di kafe ini, ya? Ya sama sih, cuman keunggulan di sini tuh meskipun di dalam komplek, tapi dia punya fasilitas yang lain. Ya. Oh, iya. Punya ikon kayak biliar kan, biliar. Oh, iya. Sekarang ada PS juga, bisa karaoke, dan banyak opsi pilihan makanan di bawah kantenan banyak. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, karena yang sulit mempertahankan. Kalau mencari customer kan gampang, keluar masuk, tapi mempertahankan susah. Ya. Kalau saya yang di lapangan ya. Oh iya, benar. Kayak gitu. Kalau boleh tahu, bagaimana hadapi persaingan dengan kafe yang lain gitu, A? Persaingannya, Ya. cara menghadapinya gitu. Ya. Mungkin cuma satu sih, saya kan mengedepankan icon. Jadi dibanding sama coffee shop lain, apalagi masih pesaingnya di daerah sini, bisa dibilang kafe di sini punya icon yang lebih dari yang lain gitu. Jadi makanya satu-satunya cara mungkin bersaingnya dengan cara menjual sesuatu yang ada di coffee shop saya gitu. Ya, terutama icon di biliar, kita kan ada biliarnya, makanya itu yang kita lebih kedepankan untuk di persaingan coffee shop di sini gitu. Berbeda juga dengan kafe yang lain. Iya gitu, ada perbedaannya. Ada yang identik gitu. Ada itu. Iya, gitu. Mungkin kan kalau di coffee shop lain cuma menjual coffee shopnya aja, maksudnya minuman kopi dan lain-lainnya aja, mungkin itu. Makanya saya ada ikonnya untuk menarik pelanggan ke sini. Bisa surprise juga ya. Bisa Kalau yang dapat pelajari dari kafe ini apa? Oh, sini sebenarnya emang sama-sama kalau di masalah makanan dan minuman ya, ini baru, saya pun baru ya untuk minuman ya, untuk bekerja gitu ya. Iya. Meskipun kalau sekarang porsi kerjanya lebih sedikit karena part time, karena udah ada yang
pegawai tetapnya ya. Ya, Kalau saya part time isi yang kosong, yang libur. Oh, Atau ini, ada kalau sekarang sip-sipan berarti ya. ya, oh ini sip ya. iya ya kayak gitu. Jadi ada sip-sipan lah, ada jadwal-jadwalnya kayak gitu. Kalau boleh tahu, kunci kesuksesan AA dalam menggabungkan KPI ini teh apa? Cuma mungkin kalau dibilang sukses mah Masih masih berproses gitu. Oh, iya, Cuma benar sih. seenggaknya bisa ngebuat si kopi shop ini rame ya. Mungkin kalau itu caranya ya pertama untuk apalagi saya masih muda ya, Oh iya, anak benar, muda. sudah. Mungkin yang pertama lebih ke fokus aja gitu. Pertama gimana caranya kita fokus ke apa yang kita kerjain. Ibaratkanlah saya di coffee shop ini merintis dari nol yang benar-benar dari awal. Saya bisa mendatangkan customer, terus bisa juga rame di tempat ini. Mungkin dilihat sama orang juga kan susah ya untuk bisa dapetin pelanggan, dapetin customer yang tetap ataupun baru, itu bisa dibilang susah. Cuma ya itu kuncinya dari kita fokus ke apa tujuan pertama kita buat, terus gimana caranya kita terus mengembangkan apa yang kita bisa gitu. Kalau misalkan kita di coffee shopnya selalu stuck, misalkannya di minumannya kita stuck di itu aja, menunya itu aja kan nggak akan maju-maju ya. Oh, iya, Makanya kita cari varian-varian yang memang bisa berkembang. Nah itulah intinya, fokus ke tujuan awal aja. Tujuan awalnya mau bikin si tempat ini tuh kayak gimana. Kalau tujuannya pingin rame, berarti mau nggak mau kita harus tetap fokus di satu tujuan ini. Kalau nggak kita fokus aja, kita lebih ke mau kesana kesini, kayaknya nggak akan sebesar ini gitu. Maksudnya nggak akan bisa sampai ada customer datang ke sini, kayaknya nggak akan. Intinya sih fokus aja. Tujuan awal kayak gimana, mau bikin ini jadi gimana, nanti juga semuanya berproses ya. Kayak gitu. Menurut AA, kunci keberhasilan dari kafe ini gimana? Oh saya kan kebetulan double shift ya. Ya. Jadi ada satu shift, ada 2 shift. Kalau saya sebenarnya isi part time kan. Oh iya. Tapi ada sekarang dipanggil lagi. Sebenarnya saya sempat berhenti ya. Ya. Oh. Dipanggil lagi karena untuk tugas baru saya itu untuk mengelola ini, mengelola maksudnya cari customer. Gitu. Tantangannya sih ya cukup lumayan karena dari jarak kan. Ini meskipun strategis pinggir jalan tapi bukan jalan utama. Iya, benar. Itu makanya saya fokus di sini tuh sekarang ya, tugas saya tuh mencari di luar pelanggan tetap. Ya. Tugas saya sekarang di sini gitu. Oh iya. Sulit sih, emang sulit, cuman ya seenggaknya orang tahu tuh yang sebelumnya belum tahu gitu. Ya. Gitu. Ya lumayan sulit lah. Pendapatan KP ini dari ini berapa sih ya? Kalau boleh tahu? Coffee shopnya. Ya, Pendapatan kira-kira aja gitu per bulan ya, boleh per bulan juga. Atau harian juga perlu. atau harian. Oh, bisa per bulan, bisa per harian coba. Oh, per bulan aja mungkin ya. Iya. Kalau per bulan di sini tuh bisa sampai 8 sampai 10 Oh, si si pendapatannya. Kalau per hari berarti perkiraan tuh 300-an ya. 300 sampai 400 oh dalam sehari. dalam sehari ya. Itu sebelum dipotong sama karyawan gitu, Pak? Belum. Jadi kantornya segitu. Oh, Bahkan 8, 10 sampai 12, cuma biasanya 8 sampai 10 juta untuk per bulannya. Kalau untuk sekitar segitulah. Kalau untuk per hari 300 sampai 400 ribu per hari kayak gitu. Iya, berapa pendapatan AA? Kok saya begini, jadi gimana? kok saya ini jadi buat cari profit bukan ya. Jadi Ya. Apa ya namanya? Pokoknya kalau ada tamu saya
yang Oh, datang, ya. baru saya dapat uang di sana. persenan. Oh, dapat persen. Persentase. Oh, iya, iya. Persentase. Jadi misalnya dari Dapat pelanggan yang baru gitu mungkin ya. jadi kalau yang datangnya kayak misalnya AA yang udah pernah ke sini, saya nggak dapat apa-apa. Oh, baru yang berarti yang baru-baru bisa dapat gitu. Baru saya dapat tugas saya itu di sini segitu. Cuman nggak ada patokan buat ngadirin berapa. Jadi kalau ada yang datang ya saya segitu. Nggak ada patokan minimal 10 orang datang, nggak perlu. Oh, iya. Gitu. Kalau kisaran sehari sih 50-an sampai 100, tapi saya tidak diwajibkan datang ke sini enaknya. Ya, Jadi saya ya. di-push di online. Oh, fokus di online. Oh, di media sosial mungkin ya. Di-push di sosial media ya gitu. Jadi tinggal tinggal DM atau ngechat aja. Ini misalkan bawa orang baru ya dapat gitu. Dapat persenan gitu. Dapat persenan. Jadi bukan gaji, insentif kalau bahasa ini. Oh ya. Insentif. Kayak gitu. Kalau apa itu teh? Apa tips atau saran yang ingin bagikan kepada orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri gitu? Untuk tips orang-orang gitu. Iya. Pertama sih lebih tepatnya untuk ke anak-anak muda yang beres Yang mau memulai lah. yang memulai ya, Iya. anak-anak SMA biasanya kan, Iya. atau enggak yang baru masuk kuliah Iya. pingin sambil usaha usaha. bisnis sendiri. Tipsnya mungkin lebih kayak harus lebih berani buat ngelakuin sesuatu. Contohnya kan kalau kadang anak-anak muda sekarang tuh terlalu berpikir takut ya, Oh iya. kayak punya modal tapi takut nih untuk keluarin modal ini. Sebenarnya kalau di dalam usaha itu kita punya modal sekarang ini, kita punya modal 50.000 pun bisa jadi 100.000, bener kan? Benar, benar. Makanya tapi kalau berani kita bisa sampai 100.000. Cuma kalau nggak berani kita bakal tetap stay di 50.000 ini. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah dapat uang. Iya. Kalau misalkan kitanya nggak berani buat memulai usaha. Oh iya benar. Nah, terus tipsnya biar nggak violet atau gimana, Ya, itu. atau gagal atau Nah, gimana? itu. Sebenarnya sih gagal tuh pembelajaran termahal, terpenting juga. Kadang kan semua usaha itu nggak akan selalu nggak akan selalu menguntungkan. Maksudnya nggak akan selalu stay. Kita bakal dapat Untung uang, iya gitu, nggak dapat terus untung, pasti ada ruginya, pasti ada Iya, rugi. iya, Cuma iya. si rugi ini tuh bisa kita jadiin pembelajaran sehingga yang besok kita akan lakuin tuh nggak akan rugi lagi, ibaratkan kayak gitu. Makanya jangan takut sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang saya rasain ya, semakin kita takut buat ngeluarin uang untuk usaha, apalagi untuk bisnis, semakin akan gagal jadinya. Kayak misalkan kita bikin usaha tapi setengah hati nih. Wah, jadi Nah, gagal. itu kan jadi pasti Iya. buyar. Iya, Nah, iya. itu setengah hati itu terbentuk dari awalnya kita ragu buat ngeluarin si modal ini. Nah, sebenarnya kalau udah punya modal dan mindset yang kuat untuk bikin usaha, Ya. kayaknya memang harus langsung dijalanin aja. Dicoba aja dulu yang namanya usaha kan. Ya, pasti Makanya ada gagal dulu. tips-tips buat anak-anak muda sekarang tuh lebih berani untuk itu dibanding kalian punya 50.000 stay di 50.000 terus ngeluarin uang. Contohnya gini, 50.000 cuma buat beli minum, misalkan minum 10.000 yang ngurangin jadi 40.000. Cuma kalau kita usaha 50.000 ini jadi 100.000, kita beli minum pun turunnya cuma 90.000 dan kita bisa memanage itu kan. Makanya semakin kita mau mencoba ya semakin akan dapat hasilnya gitu. Walau mau itu hasilnya akan malah jadi turun atau gimana, tapi seenggaknya belajar. Sekarang kalau nggak belajar aja, 50.000 ini kita punya modal 50.000 ini, terus kita nggak berani untuk belajar ya kita terus 50.000. Kita nggak akan sampai 100, 200. Wah, mana mungkin 50.000 Iya, juga benar buat sih. ngeluarin nggak bisa kan? Iya, benar. Maksudnya takut untuk itu Iya. ya. Sampai kapanpun nggak akan ini. Jadi keluar dari zona nyaman kalian yang seolah-olah kita baik-baik aja dengan uang segitu. Kan anak muda sekarang tuh mikirnya 50.000 bisa untuk ini. Iya, Padahal kan habis, tetap habis. Iya, benar, Nah itu habis. makanya kita harus lebih bisa untuk itu. Sekarang tipsnya, kalau dari saya tipsnya lebih berani
mau mencoba jangan putus asa gitu. Kalau dari saya. Kalau A tipsnya apa? Oh, saya kan sebenarnya ada usaha di yang lain ya. Iya. Saya usaha Iya. konveksi. Ya, Kalau yang saya lihat tadi usaha kopi shop ini ya, ya. Gimana? tips and triknya kayaknya mulai aja dulu, terus konsisten sih. Ya. Soalnya kalau lagi sepi ya terus aja coba jalani terus. Ya. Nanti juga ketemu titiknya lah. Oh iya benar. Kalau dari saya mah gitu. Kalau ya mulai aja dulu lah, berani lah. Tadi kata. Ya. Jadi ya semakin ini aja semakin kalau nih contohnya kan kalau turun hari ini merame besok gak rame ya namanya juga usaha ya. Jadi Iya, jangan sih, pernah ke-trigger gara-gara waduh kenapa jadi sepi, jangan kayak gitu. Itu namanya ya berarti kita harus lebih giat lagi apa nih kenapa jadi sepi kemarin Kurangnya kok bisa apa rame. ya? Nah gitu jadi kita terus mempelajari diri, berkaca diri apa nih yang salah kayak gitu. Oh, iya. Ini untuk tips-tips anak muda dari rekan saya ini juga kan sama Oh, iya. harus Bisa. lebih berani lah ya Oh iya. buat ini Buat memulai ya. gitu. Mungkin segitu guys dari podcast kali ini. Mungkin ada pesan terakhir untuk Buat- penonton gitu ya. Penonton Ya. buat apa anak muda Ya. dan kalau dari saya ya saya juga masih anak muda ya maksudnya masih umur berapa Masih cuma umur berapa, seenggaknya udah Berani tahu, mencoba, ya. udah berani mencoba untuk usaha. Oh, iya. Ternyata nggak serumit itu, coba aja dulu kan. Saya juga suka ini ya ke teman-teman ini suka ngasih tahu lah, berani aja dulu, jadi jangan pantang menyerah. Kalau udah gagal jangan takut lagi, nggak usah ngerasa takut. Trauma itu mahal. Kalau udah ngerasa trauma, waduh udah ngeluarin uang segini, trauma jadinya nggak bisa takut lagi buat ngeluarin uang. Padahal pembelajaran itu teh mahal. Jadi jangan pernah ngerasa takut, terus semangat. Buat anak-anak muda jangan putus asa, semangat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys.